No tipu-tipu ya? Hah? No tipu-tipu. Kita realita aja. Ini keadaan SMP 3 ya, depan ini Depan. seperti ini. Oke. Hari ini kita ngobrol ya sore-sore hangat lah seperti ini. Kita kedatangan dua tamu. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi di perkancahan podcast SMP 3 Cugenang ya. Yang pertama itu adalah Pak Iwang Cana Pengunjung MPD. Halo. Beliau sekaligus editor di podcast ini, dan yang paling istimewa sekarang beliau sedang dalam proses calon guru penggerak. Mungkin ya. Amin. Selanjutnya ada teman saya satu angkatan ya di PJKR 2008. Beliau adalah Pak Yoga Subagja SPD. Sampurasun. Rampes. Oke. Hari ini kita ngobrol santai ya. Kita ngobrol yang hangat-hangat ya. Ya. Yang hangat-hangat hari ini pertama mungkin tentang testing Ya. yang kita sama-sama tunggu-tunggu. Sip. Ya. Kemudian ya kita menuju ke guru penggerak lah. Oke. Gimana kan semua perlu tahu apa sih guru penggerak itu. Sip. Sekarang mungkin saya akan melemparkan pertanyaan ya, pada teman saya dulu ya, Yoga. Ya. Nah gini Yoga, kita kan sama-sama berjuang dari perkuliahan ya. 2008 kita berjuang sama-sama kuliah ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Cianjur ya, jurusan olahraga, sampai pada akhirnya kita bertemu di sini. Gimana nih antusiasme sekarang sudah dibukanya kembali ASN yaitu P3K? Ucapan selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Salam olahraga. Oke. Salam olahraga. Sebetulnya untuk P3K tahun ini selain merasa ada antusias Ya. di sisi lain saya juga sebetulnya ada mungkin teman-teman yang lain merasa ada yang pesimis lah dalam hal menyikapi P3K kali tanpa mengurangi semangat mungkin rekan-rekan yang lain bahwa P3K tahun ini ada sedikit kegalauan Ya. dalam hal mungkin sistem dari P3 itu sendiri, Terutama kuota mungkin kuota untuk olahraga ya. terutama untuk kuota olahraga tahun ini ya sangat dibatasi. Untuk Cianjur mungkin ya cuman 2 sekolah ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang hari ini yang waktu ini mungkin ada kesempatan, semangat ya, mudah-mudahan kalian bro ya hari ini kalian lulus P3K ya, walaupun mungkin saya belum bisa mengikuti. Mungkin kita jelaskan dulu, Bukan bisa mengikuti tahun ini. gelombang ini Gelombang pertama. ya, gelombang pertama. Jadi kita kan ada harapan lagi di gelombang kedua dan ketiga mungkin seperti itu. Jadi untuk olahraga itu memang kuotanya sedikit, jadi sudah terserap oleh honor yang di setempat. Iya. Nah sekarang ada keganjalan lah untuk olahraga mah. Nah sekarang saya Iwang, untuk IPS kan kuotanya banyak, IPS juga bisa turun ke SD. Antusiasmenya seperti apa nih? Kalau untuk kuota dari pendidikan IPS ya Pak, khususnya untuk guru mapel di tingkat SMP itu tidak ada sekarang untuk tahun ini. Untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada SMP itu. Tetapi alhamdulillah gitu ya, bisa dilihat juga bahwa IPS ada ya mata pelajaran mapel IPS. Kalau tidak salah ya, matematika, kemudian juga bahasa Indonesia, PKN juga ya. PKN, matematika, IPS itu bisa turun ke SD. Ya. Jadi dianggap linearitas gitu ya sebagai guru kelas juga. Nah, pada awalnya sih was-wasan ya Pak. Gak ada kuota saya. Saya kan nggak bisa naik ke SMA, nggak bisa ke SMK, nggak bisa. Sudah mentok gitu ya di SMP. Tapi ada aturan terbaru mengenai linearitas. Jadi bisa turun ke bawah. Nah, antusiasme pendaftar di kabupaten kita itu sangat besar gitu ya. Itu juga bisa dilihat seperti ini. Saya memilih salah satu formasi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Cianjur itu kan daftar sendiri Pak ya.
Tapi pas pada sekarang nanti mau tes gitu kan, ngobrol sama rekan-rekan yang lain di sekolah di sini di SMP Negeri 3 Cugenang ini, ternyata ada teman lagi 3 orang yang daftar di formasi yang sama. Jadi gitu. sama-sama daftar ternyata sama-sama tujuan gitu. Sama tujuan gitu kan. Mungkin ada beberapa guru juga di sini yang ada daftar di Mapel Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia di SMP, tingkat SMP. Nah, terus kemudian juga ada yang apa di SMA gitu ya, SMA. Tapi yang meluruskan tadi ya Pak Yoga, bukan tidak bisa ikut tahun ini, bukan, tetapi gelombang pertama dikhususkan untuk apa? Yang sudah ada formasinya. Yang kan pas berdaftar ingatnya ayah-ayah mau bisa langsung milih formasi, ada yang tidak ada gitu kan ya. Nah, itu nanti di gelombang kedua plus sama yang apa yang punya sertif, kemudian juga yang guru yang formasi di sekolah induknya ada tapi dia tidak sempat daftar. Itu di formasi apa di gelombang kedua gitu. Jadi mungkin Pak Iwang mah sedikit lebih lega karena memang di gelombang ini bisa ikut serta gitu. Walaupun memang yang dipilih itu memang yang turun ya ke bawah ke SD. Tapi ya kita doakan ya sama-sama teman-teman kita yang sedang berjuang ya Pak Iwang, karena di SMP 3 kan kebanyakan honor, yang mudah-mudahan bisa meraih sukses. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan gitu. Nah, kembali lagi kita ke ya, antusiasme kita kan khususnya olahraga nih. Saya juga memang agak sedikit gimana ya melihat teman-teman berjuang sedangkan kita terkendala dengan sistem gitu ya. Apa kan perasaan banyak yang nanya paham. tanggal berapa tes kita mau jawab. Nah, tapi kita coba sikapi ya dengan membuat hal-hal positif karena memang bukan salah satunya jalan tuh harus ikut tes, bukan. Ini Pak Yoga ya, olahraga kan memang kalau saya lihat sebagai salah satu mapel ya yang kalau dibilang supaya merepres lagi dari pelajaran-pelajaran yang memang berhitung, membaca kalau juga olahraga. Nah, kalau sudah masuk olahraga, wah anak-anak pasti menyenangkan. Nah, di saat pandemi seperti ini nih, ya pandemi seperti ini, kita kan susah untuk praktek karena kita belum bisa. Kiat-kiat atau langkah Pak Yoga untuk mengajar itu seperti apa nih? Harus menyampaikan supaya anak bisa menyenangkan, supaya anak tidak stres. Coba kita bagi nih. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Untuk mungkin menghadapi situasi saat ini ya mungkin kita semua terkendala juga ya, tidak hanya guru mapel olahraga tetapi karena di olahraga itu banyak praktek ya mungkin terkendalanya siswa, sedangkan siswa kita harus menyarankan untuk kita memberikan materi itu harus sesuai dengan KD dan juga materi-materi sesuai misalkan permainan bola besar atau permainan bola kecil, penyampaian materinya saja yang diperdalam ya. Cuman untuk praktek mungkin terkendala karena siswa itu mungkin juga terkendala alat sarana juga ya, dan juga minat dan bakat. Mungkin tidak semua siswa itu ya ketika beda kalau kita tatap muka secara langsung mungkin ya siswa itu sangat antusias, ketika mereka di rumah masing-masing mungkin ya banyak terkendala lah ya dalam hal sarana tadi. Nah, mungkin untuk tipsnya bagi saya khususnya mungkin dan teman-teman mungkin tipsnya mungkin kita memberikan suatu materi dengan cara memberikan video pembelajaran ya lewat baik itu YouTube ataupun juga dengan kita membuat video sendiri. Dan dibagikan linknya tutorial dibagikan itu ke siswa supaya siswa itu dapat dipahami gitu materi yang kita sampaikan hari ini apa saja, apakah itu berkaitan dengan KD1, KD2-nya seperti apa mungkin karena untuk siswa itu akan lebih menyenangkan ketika di rumah itu melihat video Pak. Ketimbang kita memberikan materi ya. Mungkin itu untuk menghadapi situasi pandemi saat ini bagi saya sendiri. Nah, ini untuk mungkin saran-sarannya nih dari CGP kan
Ya ini ya. Maaf ya sambil ini ya, Ah, ya. sambil monitor. CGP itu ya calon Operator guru Kira penggerak. operator. Jadi teman-teman yang belum tahu CGP itu apa, itulah calon guru penggerak. Nah, mungkin kita akan mendengarkan dari Pak Iwang masalah-masalah seperti di olahraga. Kan Ya. ini sebuah tantangan, tapi sebuah kemampuan tuh harus diasah di sini. Nah, mungkin kiat-kiatnya seperti apa nih? Masukan dari Pak Iwang ataupun saran ataupun ada ilmu yang terbawa dari sana kita curahkan lah di sini lah. Oke. Karena memang kami semua kan masih merangkak ya melihat pembelajaran disandingkan dengan situasi pandemi. Seperti ayo, Iwang. Jadi perlu disampaikan juga ini pasti sudah tahu semuanya ya, CGP itu apa, calon guru penggerak. Ini masih calon. Jadi ini salah satu program lanjutan dari Merdeka Belajar. Turunannya gitu ya, salah satunya itu calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak ini akan menempuh pendidikan kurang lebih 9 bulan, Pak. Sekarang sudah masuk ke 4 bulan. 4 bulan ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Jadi selama 9 bulan ini ada pendampingnya juga, kemudian juga ada fasilitatornya juga beserta instruktur. Kita akan belajar, dilatih, intinya mah mengembalikan ruh pendidikan Indonesia itu pada akar mulanya gitu kan, berdasarkan dasar filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, selama pendidikan kurang lebih 9 bulan ini itu kurang lebih ada 3 modul yang akan dipelajari. Dari mana cara merefleksikan apa itu pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian juga belajar bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian juga bagaimana menyusun visi misi sekolah, terus juga yang lainnya mungkin cara coaching, mentoring ataupun jadi fasilitator gitu ya, memfasilitasi. Kemudian juga kita belajar bagaimana cara mengambil keputusan gitu kan. Yang intinya orientasinya itu kembali pada akar mulanya, yaitu berorientasi pada kemerdekaan peserta didik gitu kan. Nah, kalau kita menarik ke belakang mengenai mengenal bagaimana cara meningkatkan nilai kognitif siswa, afektif dan psikomotor, ini sudah dirangkum dalam pembelajaran itu. Ada pembelajaran sosial emosional. Jadi Pak, benar Pak, kata Bapak sering bilang kayak gini misalkan ya. Jadi kalau misalkan guru itu harus mengerti itu, jadi guru jangan mau dimengerti oleh siswa, tapi guru tuh harus bisa mengerti siswanya juga. Berbeda kalau mungkin zaman dulu itu ada CBS apa gimana? Budak bukan. Jadi mengerti minat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga, mengerti apa minat siswa, bakat siswa, kemudian juga kesiapan belajar siswa. Terus intinya mah karakter belajar siswa itu kan dipelajari di sana. Tetapi ini sifatnya itu dalam pendidikan ini lebih futuristik, lebih kebaharuan gitu ya, lebih kebaharuan yang pada intinya itu nanti harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu patokan kalau ditarik lagi juga pada kemampuan di abad 21 ini sangat diperlukan gitu. Bagaimana di dalamnya itu ada nilai-nilai gotong royong, kemudian nilai-nilai kebinekaan gitu kan ya, di dalamnya itu ada nilai-nilai globalisasi, terus toleransi kehidupan secara global gitu kan. Itu harus diajarkan, ditanamkan sejak dini di sekolah. Makanya tidak aneh kalau kita lihat bahwa saya pernah dengar kata salah satu pendamping, katanya kenapa nilai karakter anak itu turun. Zaman sekarang itu kan ada degradasi nilai ya.
dulu pernah dicanangkan oleh pemerintah bahwa harus ada pendidikan karakter. Nah, ini masuk di dalamnya, Pak. Jadi pada intinya itulah KKM guru itu ada temenin siswa gitu. Mau itu belajarnya di dalam kelas, mau belajarnya itu di luar kelas, yang pasti ketika guru udah sama siswa itu pasti belajar. Ya gak Pak? Benar gak? Jadi pada intinya itu saling mengerti dan memahami. Saya potong nih. Intinya kan ini teh Merdeka Belajar itu sudah terangkum ya dalam kurikulum 2013. Nah, hampir itu kan turunannya mungkin ya, diperbaharui lagi dengan Merdeka Belajar ya. Nah gini, kita sandingkan dengan kondisi di sekolah kita nih ya Pak. Gimana nih solusinya sekolah kita ini supaya, karena memang kita harus akui ya, ada penurunan penurunan bukan grade ya, ada penurunan tingkat ini, integritas, tingkat apa gitu ya semuanya. Kita sandingkan dulu menurut Pak Iwang selaku ya mengenyam calon jebakan yang pertanyaan. Ya jadi begini, bagaimana nih untuk bukan mengubah apa ya bahasanya ya mengoles-ngoles lah, dioles. Ini juga kan bata-bata ini berwarna ya? Sekolah ini supaya berwarna dalam artian pendidikan ya, pendidikan, bukan berwarna dalam artian lain-lain. Karena di sekolah ini harus maju itu karena dari berbagai pihak, dari kurikulumnya, dari siswa-siswaannya, dari bidang hubungan dengan masyarakat, sarana prasarana. Nah, kita bahas ini kan guru penggerak lebih condong ke akademik ya, lebih itunya juga, lebih kepada pembelajaran kepada siswanya. Nah, gimana nih untuk meningkatkan, nih supaya mudah-mudahan kita gak turun lagi, grade kita naik lagi. Grade-nya ya. Naik lagi. Karena saya juga ngerti Pak, kalau saya kan honorer Pak, saya juga ngerti maksudnya minat. Enggak ada masukan enggak Pak Iwan untuk merubah nih sekolah supaya ke arah lebih baik gitu. Ke arah lebih baik karena memang siswanya harus semangat, gurunya juga sama gitu. Nah, nanti ke Pak Yoga, ini Pak Iwan dulu nih. Harus seimbang ya. Jadi gini Pak, kan kita sebut aja komunitas praktisi ya Pak. Kan sama Bapak dibantu juga sama Bapak udah dibentuk itu komunitas praktisi. Sudah dengan teman-teman sejawat yang lainnya ya. Oke. Ini kan kayak misalkan kayak cara bukan bikin program, salah satu programnya itu ruang kreasi Imaji guru dengan sama Bapak dibantu juga. Dari komunitas praktisi tersebut, jadi intinya gini Pak, baik stakeholder maupun itu lingkungan masyarakat, terus juga pemerintah setempat, atasan, kemudian juga di dalam lingkungan sekolah itu harus ada role model Pak. Berat bagi saya ketika dikatakan saya itu CGP, calon guru penggerak, berarti calon pemimpin pembelajar. Saya harus jadi role model Pak bagi bapak-bapak. Jadi sudah dipatoknya bakal seperti itu. Harus jadi role model ya, minimal harus jadi role model. Tetapi mungkin di sini itu kondisi di sekolah ini, baik kondisi sosial kulturalnya juga ya. Itu sangat kental sekali. Sulit bagi saya ketika tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain gitu kan. Tetapi mungkin di sini ada beberapa pihak yang sangat mendukung, baik itu atasan, rekan sejawat, kemudian juga pihak kurikulum. Nah, kemudian juga pihak kesiswaan. Nah, mereka tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus kalau misalkan jumlah guru di SMP Negeri 3 Cugenang itu ada 34 orang, itu harus sama semuanya. Satu visi. Satu visi. Jadi integritas, profesional. Ini kita belajar bareng-bareng aja ya, Pak. Saya juga masih banyak kekurangan gitu kan. Integritas, terus profesional gitu kan. Ini harus kita jaga di sini. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, nah integritas diri kita itu jadi menurun Pak. Nah ini berdampak pada tadi juga pembelajaran terhadap siswa. Jadi sebenarnya mah simpel kalau menurut saya mah, benar kata Bapak tadi KKM guru mah
ada di kelas. ada di kelas minimal adalah Ada. gitu, ada gitu ya, ada gitu kan. Nah di sini tuh tidak ada role, bagi saya mah di sini kekurangannya tidak ada role model Pak. Ya. Ketika saya sendiri berinisiatif ingin jadi role model kan siapa kita gitu kan. Intinya mah role model itu harus berangkat dari kalau melihat sosial kultural di Indonesia tuh ada rasa apa ya, penokohan, ada orang yang dituakan di sini. Intinya kekompakan Pak itu harus dijaga. Kalau kita bergeraknya sendiri-sendiri, misalkan Pak Dadang kayak kemarin kulintang kulinting nyisir siswa-siswa yang ini kan sendiri nggak ini, kita harus kompak Ya, bareng-bareng. mungkin poinnya kompak ya itu ya. Kompak, yang pasti kompak, gotong royong yang pastinya. Ini kan nilai-nilai budaya-budaya positif yang nantinya itu akan ditularkan langsung, secara tidak langsung itu akan ditularkan ke siswa gitu. Kondisinya apa kan gini ya, ini sekolah SMP 3 itu hampir 12.000 Ya, meter ya. 12.000 meternya Pak, luas. Sekitar 1,2 ya. 1,2 hektar ya. Luas, sangat luas. Keterbatasan dari sarana ya mungkin untuk pemagaran yang kayak gitu kan belum di sini. Ya. Tetapi yang pada intinya ketika saya menilai mah, ketika saya ada di kelas, di ruangan kelas, otomatis siswa juga tidak akan berkeliaran masuk keluar masuk lewat pintu mana saja. Nah, Jadi pintu Doraemon nih. ya mungkin tadi saya garis bawahi ya, nilai-nilai gotong royong itu mungkin harus tertanam pada diri seseorang, tidak terpatrit pada 1-2 orang. Jadi itu pada guru-guru itu sudah gak usah lagi sia-sia gitu, bahasa namanya sudah tertanam gitu. Jadi mungkin kita sama-sama ya di sini ya. Sama-sama Pak. Untuk nih, mungkin itu dari Pak Yoga, dari Pak Iwang nih. Mungkin ada apa? Solusi ada masukan lain nih dari Pak Yoga. Karena memang orang lapangan itu yang di bawah yang menyisir itu pasti tahu, ini titik lemah, ini titik harus diperbaiki, ini solusinya. Tapi yang kendalanya kan sulit untuk penyampaian. Nah, mungkin sarana ini ya nih kita sampaikan di sini. Sarana perbaikan ini nih. Tapi saya sebelum ke sarana nih, ada 2 perbedaan nih sama Pak Iwang. Oke. Kalau Pak Iwang itu apa tadi? TGP itu apa Pak Iwang? Calon guru penggerak. Kalau saya calon guru PNS tahun ini. Amin. Maaf, saya dulu ya Pak Iwang. Amin. Mangga teh Payun. Bapak ka mana wae kok dituturkeun. Ya, Oke. baik. Mungkin pada intinya saya sependapat ya sama Pak Iwang tadi yang telah disampaikan oleh Pak Iwang, bahwasanya kita di sini harus sauyunan. Ya, sauyunan. Intinya jangan ada rasa kita mengucilkan diri, jangan. Ya, Merasa lebih baik dari orang lain, jangan. Itu Ya. benar. Jadi pertama kita harus sauyunan. Terus selanjutnya suatu sekolah akan mungkin akan kelihatan bagus terutama mungkin dari masyarakat orang tua mungkin ya, ketika guru-gurunya kompak, ketika ada satu kesalahan atau apa masalah gitu ya. ataupun ada suatu rencana, kita harus selalu kompak. Jangan ada yang merasa kita yang paling Di atas. jangan di atas Atau di bawah. senioritasnya di Ya, generasi. apalagi ada senioritas itu kan. Kita di sini sama-sama ingin mendidik siswa-siswi kita untuk lebih baik mungkin ya. Mencerdaskan intinya. Ada PNS, ada honorer juga semua kita Sama. Tidak ada yang beda. Kita harus niatkan dalam diri kita seperti itu dulu ya. Yang kedua, jaga kekompakan. Nah, selanjutnya yang ketiga mungkin ya, kita tidak hanya memberikan satu ide, tetapi tidak ada pergerakan yang lebih nyata gitu. Omdo gitu gimana? Seperti itulah Omdo. Kalau Omdo juga kalau misalkan jadi nanti ke siswanya juga pasti Omdo. Siswa juga yang namanya guru itu ibarat pepatah mengatakan guru
kencing berdiri, Diri, anak, anak kencing berlari. seperti itu ya. Jadi kita itu jadi tadi Pak Iwan katakan role model ya. Kita semua menjadi role model ya. Terus betul Pak. Kalau kita misalkan bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, nanti juga siswa juga akan seperti itu. Jadi jangan menyalahkan siswa lah kalau nah, seperti itu mungkin ya dari yang paling utama lah kita niatkan dulu dalam diri kita masing-masing di sini untuk mencerdaskan siswa untuk lebih baik. Mungkin nanti juga masyarakat akan lebih menilai dengan dinilainya positif oleh masyarakat. Insya Allah lah masyarakat akan lebih paham untuk menyikapi misalkan SMP 3 itu sekarang lebih baik. Contohnya seperti yang kita lakukan mungkin beberapa yang sedang ditata sedang oleh ditata. Bapak Ibu guru. Ya, ada nilai positif kan? Iya. Ada nilai positif dari beberapa elemen masyarakat ke kita. Nah, itulah yang harus kita kembangkan dan kita pertahankan. Berarti dari teh sauyunan, Ya, kompak, pak, niatkan dalam diri kita niatkan dalam kita untuk memberikan yang terbaik ya, dan pelayanan ya, itu ya, pelayanan berarti ya. Satu lagi Pak, boleh nambahin nggak? Ya, siap. Ya. Saya tuh dulu waktu kecil tuh kan ikut orang tua ke daerah Kidul. Oh, waktu Nah. ya. Pas diangkat gitu ya, awal-awal diangkat. Saya masih ingat gitu kan, ada gak tahu rekan kerja kah, gak tahu misalkan atasan kah. Bukan negur ya, tetapi ngasih saran. Karena waktu itu tuh ayah tuh tidak masuk ke sekolah, ada peneguran. Mungkin saya akan merasa kangen melihat itu. Lebih baik saya misalkan gini ya, ketika saya memiliki kelemahan misalkan entah itu saya telat masuk kelas ataupun misalkan saya lupa jadwal gak masuk kelas, pengennya teh yang ditegur. Oh, supaya ada semacam peringatan atau peringatan itu terlalu ini ya, supaya ada pengingat. Alarm. Bukan dari atasan, dan bukan hanya dari atasan keluarnya, itu bisa keluar dari rekan sejawat, teman gitu kan. Dan ini akan menjadi sulit mungkin ya bagi kita yang masih muda-muda ketika mau memberikan masukan kepada yang lebih tua daripada kita. Inilah takut kan kagok misalkan aduh sieun ieu gitu kan, sieun ieu canggungan. Makanya pada dadang lamun abdi teu ka sakola teh napi telat abdi ieu gitu seuselan gitu. Masuk dicentang ning dina daftar hadir. Ya eta aya mah kieu. Pon kapungkur mah ieu loh analogina. Kapungkur mah bungkus gorengan tina koran. Aya orang-orang zaman baheula mah sabari ngadahar gorengan teh si bungkus teh disabari dibaca. Nah, urangnya dibaca chat mah, dibaca hungkul. Nah, jadi memang sebenarnya tapi tadi emam gitu sih nama gitu. Gini, jadi sebenarnya memang kita tuh sudah prema sudah hampir prema. Mungkin harus ada polesan ya. Karena kan gini, kita kita sering ya tiap hari ngaliwat. Kita ambil saja ya intisari ngaliwat itu ya. Ya. Makan kan bersama-sama. Walaupun 1, 2, 3 suap. Nah, mungkin salah satu itu kekompakan itu udah dilihat gitu dulu ya. Nah, tinggal mungkin tinggal kita aplikasikan terhadap kegiatan pembelajaran ya. Karena tidak mungkin sebuah sekolah yang besar ya seperti ini ada 17 rombel kita bisa kuasai satu orang susah. Nah, jadi sauyunan itu harus diterapkan. Nah, terakhir kita pertanyaan terakhir ya, kita kan sudah berjalan PTM nih. PTM sudah berjalan, anak-anak semangat dan antusias mulai menunjukkan ke arah peningkatan positif ya peningkatannya. Walaupun memang bawaan lama masih ada gitu. Sok ngecetan nggak saya Pak, ada siswa Pak tugas. Oh gitu. Pak tugas, alhamdulillah gitu kan. Jadi anaknya semangat. Gitu. Semangat antusias. Saya jadi ke bawah gitu kan. Minta dina kayak aku aja di ke bawah gitu. Memang kan kita itu adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru kita kan lama ya di Nina Bobokan ya. Di Nina Bobokan. Karena pandemi. Nah,
Oh, bukan untuk siswa saja, Ah. tapi untuk guru kita juga. Nah, di PTM ini dari kacamata Pak Iwang nih, selama pembelajaran 1 minggu sekarang nih, Ah. ya, gimana nih kondisinya? Pak Yoga dulu deh. Mau Pak Yoga dulu? Pak Yoga dulu deh. Berat Ayo. ini Pak Iwan. Aduh. Asli. Sok Pak Yoga. Gimana dulu. nih PTM ini? Soalnya begini, kalau dari presentase kemarin, ya, kita harus buka-buka nih. Ayo buka-buka. Nah, presentase kemarin memang tidak sesuai harapan. Belum maksimal. Belum maksimal, masih di bawah. Baik dari aktifan siswa datang, mungkin dari kita juga guru sama. Ah. Nah, nih gimana nih kiat-kiatnya supaya dari Jebakan unggulnya mana ya? dari Ngomong. dari pandemi ini kita lewati, kan sudah hampir kita lewati. Sekarang sudah eranya mau sekolah lagi nih. Iya. Mudah-mudahan sekolah kembali normal Ah, dan kita juga normal kembali sekolah. Nah, ini kan semangat kita juga normal lagi. normal lagi. Ini kan pada akhirnya pucuknya grade kita tidak terus turun, naik lagi. Iya. Nah, ini. Gimana nih PTM sekarang nih? Dari lihat data-data yang sudah ada nih. Tapi kalau Siswa. sebelumnya saya Siswa ya saya dua-duanya sebelumnya berarti. saya Nah, dua-duanya Siswa dan lah. guru. Oke. Sebelumnya saya mungkin mau minta maaf dulu ke semuanya ya. Ya, kalau melihat dari kacamata saya, Nah, intinya kan ini untuk perbaikan ya ini. demi perbaikan. Kalau melihat dari kacamata saya pribadi, ya, mungkin kalau melihat dari kacamata pribadi saya, bahwasanya siswa sekarang itu sudah semangat untuk belajar, ya, semangat, menuju ya. Menuju. semangat. Saya lihat lebih semangat. Nah, namun yang saya lihat mungkin ya di sekolah, mungkin beberapa sekolah yang sekarang termasuk teman-teman saya juga mungkin, jadi situasi ini sekarang berbalik arah yang menjadi kurang, nggak tahu apa gitu ya. Jadi kebalikan. Balikan. Si para pendidiknya itu jadi kurang agak kelihatan apa ya, semangat gitu kalau saya lihat dari sekarang. Walaupun siswanya udah merasakan lebih semangat. Tadi salah satunya banyak yang meminta informasi seperti apa. Tapi karena kita kurang lebih 2 tahun mungkin ya, kita juga dihadapkan situasi seperti ini. Saya juga merasakan kan, mungkin sebagai pendidik, walaupun saya juga masih belum maksimal ya Pak ya dalam mendidik. Cuman yang saya lihat yaitu tadi kita harus lebih semangat mungkin daripada siswanya. Nah, siswanya mungkin karena siswanya akan lebih semangat. Saya akan ditakutkan nanti siswa lebih semangat, kita sebagai pendidik keteteran mungkin Pak. Melihat daripada situasi ya, mungkin tadi peralihan dari situasi ke terbatasan menjadi new normal seperti ini ya, mungkin kita wajar-wajar aja mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat dari siswa, kita juga harus lebih semangat gitu, mungkin harapan saya kepada teman-teman ataupun saya pribadi ke depan. Ya, boleh Pak Iwan bisa menambahkan atau gimana nih? Ada asumsi lain nih dari Pak Iwan mungkin. Memang sih Saya jadi ingat gini Pak, waktu ketika minggu kemarin awal ya, saya tuh tidak memberikan informasi, saya memberikan informasi ke sekolah, tetapi tidak memberikan informasi ke kelas yang diajarkan oleh saya. Oh, iya. Saya di chat Pak, saya di chat. Assalamualaikum Pak, hapunten abdi teh cenah tos mulai semangat deui ka sakola, giliran abdi semangat cenah bapak teu aya ningan cenah. Oh, jadi Itu tadi ya. itu ya. Saya udah izin sekolah karena mungkin saya nggak bilang ke siswa, kemudian juga nggak disampaikan ke siswa juga sama sekolah, misalnya itu kekurangan saya gitu ya Pak. Nah ini jadi kebalik, saya merasa kesentil gitu. Saya pribadi gitu ya Pak. Dan saya lihat juga Pak gini Pak, ketika dibandingkan, kita membandingkan aja untuk perbaikan ya Pak. Kita dibandingkan ketika PJJ full, sekarang juga sama sekarang PTM. Ini ada tadi
ada penaikan signifikan dan juga penurunan secara signifikan, Pak, menurut saya. Kenaikan signifikan itu terlihat dari antusias siswa untuk belajar. Pada langge kamari ningannya siswa nu jadwal oge datang ke sekolah. Eta semangat atuh. Banget semangatna. Eta tanya, nah tingkat penurunnya di mana? Di saya. Selaku pendidik ininya, saya pribadi aja gitu kan ya. Ada tingkat penurunan ketika pas PTM gitu kan. Ini sangat aneh gitu Pak gitu kan. Ketika PJJ rame ke sekolah teh. Tapi kan dalam artian waktu tidak ke sekolah itu bukan karena terlambat. Bukan. Karena ada satu tugas kan yang ada satu tugas. Memang itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Bahkan kan sudah izin gitu. Nah, inilah gitu kan jadi sentilan bagi saya. Gak tahu mungkin Bapak Ibu guru yang lain gitu ya merasakan itu. Terus Pak gini Pak, terkadang saya juga kasihan sama yang tiket, yang jaga ketika misalkan keteteran, tadi kan Pak Yoga keteteran, banyak kelas yang kosong tuh, lihat pedadang pas hari apa tuh. Nah ada yang keteteran seperti itu gitu, oke lah gak jadi masalah ya Pak, itu untuk masa transisi lagi gitu kan ya, membiasakan lagi pada pembiasaan normal lagi gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya Pak sama-sama kita bisa lebih baik lagi Pak gitu ya, sama-sama gitu ya Pak, jangan sendiri-sendiri gitu. Jadi tadi teh apa esensi naon ngaliwat teh? Ya, ngahuap bareng gitu kan. Berarti orang datang bareng. Ya kita kompilasikan lah dengan pelajaran gitu. Itulah makna dari krak, Bos. Krak. Kastrol. Gitu. Batak sok ararane batur mah sok nyebutkeun teh. Uang kebetulan kot kabucit truk cenah. Berkas ya gaji namanya oh pada unggal padahal itu teh ngaliwat unggal poe dari pasok wae ku Pak Helmi ku Pak Eri kaliwat kena alhamdulillah gitu di naon di ada ibaratnya ada yang di apa ya dikakakkan oleh kita gitu ya, para bapak-bapak kayak misalkan Pak Eri, Pak Helmi gitu kan ya, Pak Peri gitu kan kurikulum, kemudian juga apa PS gitu ya, ada yang dituakan gitu. Jadi esensi ngaliwatnya itu mudah-mudahan dapat gitu Pak. Kalau dari saya ya, jadi mungkin ini sebagai salah satu apa ya perbaikan juga ya. Karena kita tidak usah melihat keluar luar. Tidak usah. Di dalam dulu lah. Jadi dalam dulu kita benahi. Ya, kalau memang dalam sudah rapi, sudah mulai terlihat, mungkin akan dengan sendirinya pancaran itu kan keluar auranya. Jadi teman-teman di podcast Sugentri yang menonton hari ini mungkin obrolan santai ya. Jadi kita adalah salah satu tombak ya, atau pelaksana lapangan lah yang melihat realita yang ada seperti ini. Kami ingin melihat SMP Negeri 3 Cibulan ini seperti dulu, harum namanya ya, tingkat nasional, provinsi, bahkan dalam hal siswa kita pernah menduduki ya, beberapa teratas lah. Kalau disebut lagi jaya-jayanya lagi pas jaya-jayanya gitu. Nah sekarang era kepemimpinan Pak Nana ini lagi diubah, lagi menuju proses ditata dulu sarana prasarananya, kedalaman guru-guru, warga sekolahnya. Kemudian sekarang sudah mulai beranjak ke akademik ya, pembelajaran siswanya. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak terobosan ya, untuk meningkatkan menunjang ya pendidikan di SMP Negeri 3 Cibulan. Jadi mohon Bapak Ibu yang mempunyai anak jangan ragu untuk menyekolahkan di SMP Negeri 3 Cibulan. Jangan ragu. Kita di sini sedang dalam proses menuju perbaikan yang lebih. Ayo gabung. Ketika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan datang. Kita terbuka, sangat terbuka.
ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan kita yang sifatnya sensitif, itu kita bisa bicarakan juga gitu ya. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di SMP Negeri 3 Cugenang gitu ya. Ya, sekian ya. Kami mungkin ini obrolan hangat. Mudah-mudahan Yang pasti ini Pak, satu lagi Pak. Pak KS kan tadi udah bilang ya. sama Bapak ya. Nah, iya teh sekolah teh bala pernah jaya. Ayeuna hayu urang jayakeun deui gitu. Jadi intinya pernah jaya, kudu jaya deui saterusna. Jadi hari ini kami berkumpul ya mengadakan suatu agenda yang memang ini sudah kami agendakan dari lama-lama. Yang podcast ini menjadi role model di Kabupaten Cianjur khususnya di sekolah. Ya, Tingkat SMP ya? Ya, terima kasih apresiasinya dari Pak Kabid. Dari Pak Kabid juga terima kasih. Dan dari Pak KS, Pak KS, Pak Sekdis, ya, Pak Kadis, terima kasih. Rekan-rekan semua di sini. Ya, kami mohon izin pamit ya dari acara ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lagi Pak, fotonya promosi. Jangan lupa Like, Comment. and subscribe. Guru Bergerak Indonesia Jaya. Maju.